waktunya. Hari ini saya berniat mewawancara Ibu. Apakah Ibu hari ini bisa saya wawancara? Ya, insyaallah. Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mewawancara Ibu ini untuk sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana ini adalah tugas dari modul 3.1 ini, penyelesaian masalah dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apakah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Insyaallah Ibu mudah-mudahan bisa menjawabnya. Setelahnya muncul masalah, mungkin yang pertama kali Ibu lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut dulu, ya. Apakah masalah tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dan selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah, tentunya menganalisis masalah tersebut. Nah, setelah dianalisis, kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Nah, setelah menentukan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut, kita mengumpulkan data atau fakta yang relevan. Selanjutnya diadakan pengujian terhadap masalah tersebut, apakah benar atau salah. Hal itu dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada 4 paradigma dilema etika. Nah, setelah masalahnya teridentifikasi, baru kita ambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berpedoman kepada 9 langkah penyelesaian masalah. Apa yang kita putuskan agar apa yang kita putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kita mengambil kepada langkah-langkah tersebut, ya. Selanjutnya kita dapat memutuskan apa yang kita putuskan, tentunya dengan bijak dan adil. Dan di sini mungkin Ibu tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, ya, tapi kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada di lembaga ini. Ya Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini tentunya menurut Ibu, ya, dalam kasus ini benar-benar Ibu dihadapkan kepada dua sisi yang sama-sama rumitnya. Untuk memutuskan kita harus benar-benar sangat hati-hati, ya. Karena kita tidak bisa menggunakan hati nurani saja, tapi tentunya Ibu akan berpegang teguh pada 9 langkah pengambilan keputusan agar apa yang kita putuskan itu menghasilkan putusan yang benar-benar adil dan bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti yang sudah tadi Ibu utarakan, ya, di pertanyaan yang pertama, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentunya harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Setelah diidentifikasi, baru kita menganalisis masalah. Setelah dianalisis, baru kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, ya. Terusnya kita melakukan pengujian, apakah masalah tersebut benar PS salah atau benar PS benar, ya. Terus setelah kita menghasilkan apa masalahnya, baru kita mengumpulkan data dan fakta-fakta yang relevan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya baru kita menentukan pengambilan keputusan, dan tentunya Ibu berpedoman kepada 9 langkah penyelesaian dilema etika. Selanjutnya pengambilan keputusan bisa dilaksanakan dengan musyawarah bersama stakeholder atau orang yang terkait. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak mudah, ya. Untuk mengambil keputusan yang efektif, tentunya kita harus melibatkan semua yang terdampak dari kasus tersebut, ya. Misalnya kita kumpulkan semua yang terkait tersebut, kita musyawarahkan bersama.
dengan komunikasi yang baik dan tidak memihak salah satu pihak. Kita harus benar-benar menggunakan hati nurani dan juga benar-benar menggunakan 9 langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut agar apa yang menjadi masalah tersebut dapat kita putuskan dengan bijak dan adil. Baik, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan adalah apabila dihadapkan kepada kasus benar vs benar seperti tadi ya, di mana kita dihadapkan dengan pengambilan keputusan tidak bisa hanya mengandalkan hati nurani, akan tetapi harus menelaah dengan berbagai prinsip agar apa yang kita putuskan itu benar-benar bijak dan adil dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, tentunya kita lihat dulu dari kasusnya ya. Kalau memang kasusnya dianggap ringan dan bisa diselesaikan pada saat itu juga kita selesaikan agar tidak berlarut-larut. Tapi kalau memang kasusnya itu tidak bisa diselesaikan pada saat itu, kita harus membuat penjadwalan tentunya dan diprogramkan ya untuk memudahkan dalam penyelesaian kasusnya dengan tentunya melibatkan pihak-pihak yang ada di dalamnya ya. Misalnya untuk 1 hari misalnya kita identifikasi masalahnya, untuk lain kalinya untuk pengumpulan data, pengujian kasus, terus memuasakan bersama dengan orang yang terkait di dalamnya itu ya. Terus kita refleksi dulu ya, dan pengambilan keputusan hasil dengan setelah langkah-langkahnya benar, kita dapat menghasilkan hasil yang mufakat dari musyawarah itu tentunya yang kita ambil gitu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika khususnya? Ya, tentunya di antara orang yang terlibat dalam kasus ini ada kolaborasi yang baik, ada kerjasama, ada komunikasi yang baik, terus adanya kejujuran atau transparansi, ya, menghargai dan mau menerima hasil keputusan yang dari masalah tersebut gitu. Jadi harus menerima apa yang kita putuskan karena keputusan itu kan hasil musyawarah bersama. Ini merupakan pertanyaan terakhir Bu dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya banyak sekali ya pembelajaran yang dapat kita petik dari kasus-kasus atau dari dilema etika itu dalam penyelesaian masalahnya. Pertama, tentunya ini akan menjadikan kita akan lebih dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan ya. Terus yang keduanya, kita akan bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan benar-benar adil, dan kita tidak akan merasa resah atau cemas lagi untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul ya karena sudah punya pengalaman gitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Baik Ibu, demikian wawancara dari saya. Terima kasih sekali untuk waktunya dan semoga pengalaman Ibu yang sudah share ke saya ini menjadi sebuah pembelajaran untuk saya khususnya Bu sebagai calon pemimpin masa depan mungkin ya Bu ya. Semoga di masa depan saya bisa menjadi pemimpin yang lebih bijaksana lagi seperti yang sudah Ibu utarakan tadi. Amin. Dan mampu menghadapi serta mengambil keputusan dalam permasalahan-permasalahan khususnya dilema etika ini dengan bijaksana seperti yang Ibu utarakan. Terima kasih sekali waktunya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Mimi ya? Iya Bu. Silahkan duduk Bu. Baik, sehat Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Ibu berikan pada saya di kesempatan ini. Mungkin saya tujuannya untuk mewawancarai Ibu dalam memenuhi tugas saya Bu sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang ini,
yang dimana tugas ini dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu siap hari ini untuk saya wawancara? Insya Allah. Baik Bu, kalau begitu kita mulai saja. Mangga. Ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama saya jadi kepala, mungkin untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang menyangkut dilema etika itu memang sangat sulit ya. Mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah mencari sumber masalahnya dulu, itu seperti apa, dengan cara menganalisis masalah dan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Lalu menentukan siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan selanjutnya ada pengujian apakah kasus tersebut benar atau salah, apakah benar melawan benar lagi atau benar melawan salah. Setelah adanya penyelesaian benar atau salah, lalu melakukan prinsip-prinsip penyelesaian masalah yang dilewati. Setelah itu kita tentukan bagaimanakah solusi penyelesaian masalah tersebut, seperti apa, apakah akan diselesaikan intern ataupun harus dilakukan secara bermusyawarah. Mungkin itu Bu Mimi. Baik Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus di mana yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kasus-kasus yang sama benar ya. Ya, Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pengambilan keputusan yang sangat-sangat sulit ya kalau kita melihat kasusnya seperti itu. Jadi di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya mungkin dengan cara mengidentifikasi masalah dan menganalisanya terlebih dahulu sehingga terlihat masalah yang dominannya itu seperti apa. Nah setelah itu, kalaupun solusi masalah tersebut bisa dilakukan di intern sekolah, maka pengambilan keputusan yang saya lakukan secara bersama-sama yaitu dengan rekan sejawat dulu. Kalaupun belum menemukan solusi yang tepat atas kasus tersebut, maka akan dilibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah sehingga akan tercapai kata sepakat atau mufakat bersama, dan keputusan yang diambil pun sudah menjadi tanggung jawab bersama pula. Jadi pengambilan keputusan tersebut tetap mengedepankan tujuan dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh pihak lembaga. Mungkin itu Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan ya selalu dengan diawali mengidentifikasi masalah ya Bu. Jadi kalau dengan mengidentifikasi masalah kan kita dapat menemukan akar masalah tersebut apa. Nah setelah kita menemukan akar masalah tersebut, maka akan kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut dan menentukan juga siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Selanjutnya menentukan solusi akar masalah yang akan diambil. Selanjutnya melaksanakan hasil dari kesepakatan bersama. Mungkin itu Bu langkah-langkahnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif yaitu pengambilan keputusan jika setiap langkah-langkah pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika tersebut. Apakah persoalan tersebut perorangan atau individu melawan banyak, keadilan melawan kasihan, atau keadilan melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang, dengan melakukan 3 prinsip
pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hak akhir ataupun prinsip berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya yaitu ketika saya menghadapi kasus-kasus dilema etika, yaitu pada nilai-nilai kebajikan yang termuat dalam paradigma etika, di mana contohnya ketika kasus tersebut berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan, di mana satu sisi akan meningkatkan keberlangsungan sekolah dan di pihak lain akan membebani pihak sekolah atau orang tua. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan masalah dilema etika pada kasus-kasus tertentu, saya menjadwalkan untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika kasus tersebut sangat krusial, apalagi sudah menyangkut dengan anggaran sekolah, kami selaku pihak sekolah dan orang tua siswa sudah menyepakati program-program sekolah yang akan dilaksanakan tahun ajaran yang berlangsung di awal tahun ajaran. Nah, di pertengahan semester ada usulan orang tua yaitu perubahan dari program tersebut. Pada kasus tersebut, maka kami pihak sekolah harus meninjau ulang kembali apakah program tersebut akan tetap dilaksanakan atau ada program pengganti yang lainnya, sehingga akan menjadi suatu keputusan atau program yang baru. Dengan adanya hal tersebut, kami pihak sekolah harus meninjau ulang kembali bersama komite dan dewan komite sekolah, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tidak akan membebani siapapun, keputusan yang adil dan menjadi keputusan bersama, dan keputusan tersebut menjadi tanggung jawab bersama-sama pula. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yaitu dengan adanya komunikasi yang baik, efektif, dan transparan untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika, dan juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, rekan sejawat, dan pihak-pihak yang terlibat agar pengambilan keputusan diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Baik Bu, kemudian ini terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik yaitu sebagai seorang pemimpin sekolah, khususnya pada kasus dilema etika ini harus bisa menampung masalah-masalah yang timbul dengan seksama, meredam ego masing-masing sehingga menciptakan suasana sekolah yang kondusif, harmonis, terciptanya komunikasi yang baik sehingga menjadi sekolah yang aman dan nyaman untuk seluruh warga sekolah. Pada pengambilan keputusan tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk keberlangsungan lembaga dengan mempelajari dan menganalisis permasalahan pada setiap kasus-kasus yang dihadapi, menguji paradigma benar lawan benar, sehingga dapat menghasilkan satu keputusan yang adil dan tidak berpihak pada salah satu kepentingan saja. Salah satu yang dapat saya petik dari pembelajaran kasus-kasus tersebut dan juga bisa dijadikan masukan dan referensi untuk saya sendiri sebagai pembelajaran ke depannya agar bisa menghadapi kasus-kasus yang serupa di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Bu Mimi. Ya baik Ibu, terima kasih sekali untuk jawaban-jawaban Ibu atas pertanyaan yang saya utarakan. Terima kasih waktunya, semoga ini bermanfaat. Dan khususnya untuk saya Bu, semoga kedepannya saya mampu menjadi pemimpin masa depan yang lebih bijaksana. Amin. Dan mampu menghadapi serta mengambil keputusan dari permasalahan
dan kasus-kasus dilema etika seperti tersebut ya Bu ya. Amin, Terima amin. kasih sekali waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.